Orang tua itu mencuri bayi yang baru lahir. Tetapi setiap hari dibuat kesal hingga mentalnya meledak. Karena tidak tahan lagi, dia memutuskan untuk naik ke surga lebih awal dan meninggalkan pesan terakhir. Membiarkan bayi berusia 3 tahun itu pulang mencari ibunya sendiri. Berkat bakatnya yang luar biasa, si kecil menghancurkan seluruh markas, rumah pedagang manusia, dan bahkan menggunakan kemampuannya untuk meminta polisi untuk menahannya. Si bayi menggendong dirinya sendiri, membawa semua harta benda Fu dan memulai perjalanan mencari jalan pulang. Tanpa diduga, di tengah jalan dia secara tidak sengaja naik mobil pedagang manusia. Baiklah, baiklah. Karena sudah sampai sini, mari kita lihat ada apa dengan aura gelap di mobil ini. Si bayi melihat ke sana kemari dengan rasa ingin tahu. Dan melihat wanita yang duduk bersamanya. Tidak terampil dalam bisnisnya. Khawatir anak kecil itu akan melihat sesuatu. Dia segera mengalihkan perhatiannya. Apakah perutmu lapar, nak? Makanlah roti kecil ini. Setelah makan roti kecil, Bibi akan mengantarmu pulang. Hangat sangat senang. Bibi benar-benar orang baik. Sayangnya hanya ada 2 roti dan itu tidak cukup. Bibi mengisi celah di giginya. Apa ini? Bisakah hangat meminumnya? Tentu saja, minumlah lebih banyak. Minumlah lebih banyak ya. Wanita itu tersenyum di wajahnya. Tetapi merasa jengkel di hatinya. Jika tidak menjual gadis kecil ini dengan harga yang lebih tinggi, itu akan mengecewakan. Setelah makan 2 roti dan minum sampai kenyang, setelah menyeka mulutnya, si bayi tertidur dengan linglung. Ketika dia bangun lagi, si bayi kecil menemukan mulutnya disumpal dengan handuk. Dan tangan serta kakinya diikat dengan tali. Si bayi kecil melepaskan ikatannya dalam sekejap. Aku sudah tidak memainkan trik seperti ini sejak aku berusia 1 tahun. Si bayi berdiri, melompat beberapa kali, dan membersihkan debu dari tubuhnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada beberapa anak lain yang gemetar di sudut dan menatapnya. Apakah kalian juga ditipu? Mereka jahat sekali. Berjanji akan membawaku pulang. Sambil bergumam si bayi kecil melepaskan tali. Kalian jangan takut. Aku akan membantu kalian melepaskan seorang anak laki-laki. Menangis ketakutan. Mereka semua adalah pedagang manusia. Akan menangkap dan menjual kita. Aku sangat takut. Bayi itu dengan cepat membungkamnya. Mulut. Jangan menangis. Jangan menangis. Nanti mereka akan kembali. Meskipun dia lebih kecil dari anak-anak lain, entah kenapa. Memberi orang perasaan aman. Anak laki-laki, Shen Shuming, mengangguk setuju untuk tidak menangis dan terisak-isak dengan sedih. Tapi adik, kita terlalu kecil. Dan tidak punya tenaga untuk melarikan diri, gadis kecil itu menepuk dadanya. Ini mudah. Aku akan memberi kalian obat. Setelah mengatakan itu, menemukan barang-barang tuannya. Mengeluarkan sebotol obat, ayo. Semuanya 1 pil. Manis. Sangat enak. Untungnya semua anak kecil senang mendengarnya manis dan memakannya. Tidak lama kemudian, anak-anak kecil semua merasa bertenaga. Gula-gula adik sangat ajaib ya. Dan berceloteh. Menceritakan alasan mereka ditangkap. Pedagang manusia mengatakan akan mematahkan tangan dan kaki mereka. Lalu membuang mereka ke jalanan sebagai pengemis kecil. Anak-anak kecil itu ingin menangis lagi saat memikirkannya. Jangan takut. Jangan takut. Nuan-nuan akan menyelamatkan kakak. Kakak-kakak memukul. Setelah mengatakan itu, mengeluarkan fulu dan menghilang di tempat. Anak-anak lain tercengang. Tadi ada seorang adik kecil berdiri di sini, kan? Sementara bayi yang menempel jimat tembus pandang sudah tiba di sarang pedagang. Akhir-akhir ini keadaan sedang ketat. Mereka berencana untuk menyelesaikan urusan ini dan berhenti dari dunia hitam. HMPH. Terlalu percaya diri. Bayi itu dengan marah merogoh-rogoh sakunya. Menemukan beberapa pil dan melemparkannya ke dalam botol anggur, pil itu larut dalam air tanpa warna dan rasa. Sedikit mabuk. Para pria besar yang membual itu tidak menyadarinya.
Tidak lama kemudian, semua orang merasa pusing dan tertidur. Jadi bayi itu segera mengambil ponsel di atas meja. Paman Y110. Di sini ada pedagang manusia. Banyak dari kami anak-anak telah ditangkap. Anak-anak tidak boleh mengambil ponsel ayah dan ibu, dan tidak boleh menelepon sembarangan. 110. Tetapi jelas dikatakan untuk mencari polisi jika ada masalah. Saya punya hal yang sangat penting. Kami semua berada di tangan pedagang manusia. Tapi aku sudah membuat mereka pingsan. Operator saluran telepon itu tertawa marah. Meskipun anak ini berbicara dengan suara kekanak-kanakan dan sangat imut. Tetapi dia tidak memiliki pesona yang begitu besar untuk membuat orang pingsan. Selain itu, pedagang manusia itu berbahaya dan tidak manusiawi. Bagaimana mungkin barang bisa diambil dengan mudah? Panggilan itu masih dari bayi kecil. Ini jelas anak kecil yang mengganggu dengan telepon orang tua mereka. Dia hendak menutup telepon lagi. Kebetulan didengar oleh Kapten Lee yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Kapten Lee, yang sudah menjadi seorang ayah, lebih sabar daripada anak muda. Halo. Nak, bisakah kamu menceritakan kepada paman apa yang terjadi? Gadis kecil itu mendengar orang di seberang telepon telah berubah. Menyadari bahwa mereka mungkin tidak mempercayainya. Dia hanya menjelaskan secara singkat awal dan akhir kejadian. Dan akhirnya menekankan. Oh iya? Paman, pemimpin mereka juga mengatakan bahwa mereka akan berhenti setelah melakukan pekerjaan terakhir. Jika kalian tidak datang lagi, kalian tidak akan bisa melihat anak-anak ini lagi di masa mendatang. Tiba-tiba, pikiran bayi itu berkelebat. Dan dengan cepat berlari. Kembali ke kamar sebelah dan bertanya. Siapa nama kalian? Aku akan menelepon polisi. Biarkan polisi membantu kalian. Anak-anak satu persatu melaporkan nama mereka. Ketika giliran Paman Shen. Polisi memanggil Paman Shen. Ayahku, Shen Ying, tinggal di baru saja akan menjelaskan situasinya secara detail. Agar polisi bisa memverifikasi. Tanpa diduga, Kapten Lee di ujung telepon tiba-tiba meninggikan suaranya. Apa? Namamu Shen Shuming? Anak baik. Di mana kalian sekarang? Apakah kalian masih aman? Bisakah kamu menjelaskannya kepada paman? Sekelompok anak-anak tertidur sepanjang jalan. Tidak ada yang tahu di mana ini. Bayi itu menawarkan diri. Aku tahu. Biar ku hitung sebentar dan aku akan tahu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan kompas. Bergumam beberapa kali tentang paman. Paman, kita berada di arah barat laut. Ini adalah desa kecil. Ada gunung dan juga air. Tim Lee sangat bersemangat. Meminta anak-anak mencari tempat aman untuk bersembunyi. Mereka akan segera tiba. Sementara itu, Xiao Liu di samping tercengang. Tetapi anak itu benar-benar tidak datang untuk membuat masalah. Melainkan datang untuk meminta bantuan. Tim Lee tidak sempat menegur. Xiao Liu segera mengumpulkan orang dan keluar. Kemudian menelepon keluarga Shen. Lalu segera berangkat. Di sisi lain, anak-anak kecil memandang boneka kecil itu dengan kagum. Adik sangat hebat. Sangat pintar. Pujian bertubi-tubi dari kakak dan kakak. Wajah kecil balita itu memerah. Namun, demi keselamatan, gadis kecil itu mengajak semua orang untuk mengikat orang jahat. Awalnya beberapa anak kecil takut. Lagi pula orang-orang jahat itu sangat galak. Sangat galak. Tetapi setelah mendengar bahwa mereka semua pingsan, mereka segera mengangkat tangan kecil mereka untuk membantu bersama. Jadi, orang-orang jahat yang 10 menit lalu membuat mereka menangis dengan keras. Sekarang membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Shen Shuming melihat orang jahat yang telah memukulnya. Mengumpulkan keberanian untuk menendang dan balita itu memujinya. Guru berkata jangan menyimpan dendam sampai malam. Balaslah di tempat saat tubuhnya menjadi sangat kuat. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tinju kecilnya ke arah wanita berambut pendek itu. Duduk di atasnya. Memukul dengan kedua tangan. Memukulnya tanpa henti. Sambil memukul, dia juga mengeluarkan suara.
Biarkan kau menipu anak-anak. Biarkan kau tidak memberiku makan sampai kenyang. Kau makhluk hidup yang belum berkembang sempurna. Kepala katak sindrom daun bawaan. Bala-bala mengucapkan banyak kata, gadis kecil itu menempelkan jimat kekuatan besar. Ditambah kekuatan yang sudah luar biasa. Dalam sekejap wanita itu menjadi babak belur. Anak-anak lain melihat ini dan ikut bergabung. Keberanian. Yang tidak punya alat menggunakan alat. Yang tidak punya alat menggunakan tangan dan kaki. Anak-anak kecil melihat mereka kesulitan memukul. Jadi mereka masing-masing menyumbangkan jimat kekuatan besar. Setelah menempelkan jimat, anak-anak merasa lebih mudah. Rasa sakit yang luar biasa membuat para pedagang manusia langsung terbangun. Apa yang terjadi? Bukankah mereka sedang minum? Mereka berjuang dengan keras. Tetapi menemukan bahwa ikatan anak-anak ini lumayan juga. Semakin mereka berjuang, justru semakin ketat. Sementara anak kecil itu menyentuh perutnya yang bulat yang berbunyi. Biarkan wanita ini lolos dulu. Lalu berlari membuka kotak makan siang yang belum disentuh. Sambil makan sambil memanggil. Teman-teman kecil. Kakak dan kakak cepat datang makan. Makanlah sampai kenyang agar punya tenaga. Beberapa anak kecil memang menang. Tetapi semakin mereka makan, semakin marah mereka. Mereka seharusnya bisa makan lebih bahagia bersama keluarga mereka. Tetapi mereka ditangkap oleh orang jahat ini dan dibawa ke sini. Jadi beberapa anak kecil makan beberapa suap. Lalu pergi memukul mereka. Makan beberapa suap lalu bergiliran memukul mereka. Berulang kali. Beberapa kali. Anak kecil itu tidak berani makan terlalu banyak. Perutnya yang kecil besar. Jika dia makan terlalu banyak, kakak dan kakak tidak akan kebagian. Jadi dia tidak makan setelah merasa 3 atau 4/4 kenyang. Lalu melanjutkan untuk memberikan pendidikan cinta kepada para pedagang manusia. Setelah memukul cukup lama, anak kecil, tiba-tiba matanya berbinar. Paman polisi sudah datang. Mendengar ini, anak-anak sangat bersemangat. Mereka berlari keluar dan berteriak, "Paman, paman. Kami sudah menangkap orang jahat." Pada saat ini, para pedagang manusia sangat berharap polisi datang. Seluruh tubuh mereka memar kebiruan. Terutama wajah mereka yang tidak bisa dilihat. Ketika polisi melihat kelompok penjahat ini, mereka tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Apa mereka tidak salah tempat? Bahkan Kapten Lee yang berpengalaman juga tidak yakin untuk memerintahkan bawahannya. Bawa dulu orang itu kembali untuk diinterogasi sendiri. Kemudian periksa petunjuk di sekitarnya. Setelah menyelesaikan masalah, Li Fei kemudian melihat ke arah sekelompok anak-anak. Ternyata ada anak kecil membawa pedang kayu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dia mengangkat senyum ramah seperti seorang ayah tua. Siapa tadi anak kecil yang menelepon 110? Anak-anak kecil itu serempak melihat ke arah gadis kecil itu. Gadis kecil itu juga tidak takut. Tangan kecilnya terangkat tinggi-tinggi dengan nada yang sangat bersemangat. "Aku, paman." Ternyata anak kecil yang diremehkan itu. Siapa yang tahu bahwa anak ini begitu pintar? Tapi dalam hati masih tidak percaya bahwa anak sekecil ini bisa memberi orang obat bius dan mengikat beberapa pria kekar. Tapi Li Fei tetap memberi gadis kecil itu dorongan. "Sentuh? Hebat. Kalian istirahat dulu. Tunggu paman selesai urusan, kami akan mengantar kalian pulang." Gadis kecil itu dengan patuh mengangguk. Lalu berjalan-jalan di sekitar. Sambil melihat-lihat, tiba-tiba menemukan tempat yang sangat dipenuhi energiin. Gadis kecil itu mencubit jari-jarinya yang pendek dan gemuk. Bergumam dalam mulutnya. Ternyata ada beberapa hantu ganas di sana. Dia memutuskan untuk melihatnya sendiri. Menemukan sebuah ruangan kosong. Tetapi energiin yang pekat justru berasal dari bawah tanah. Gadis kecil itu mengeluarkan pedang kayu persik dan membuat gerakan di sekeliling. Menemukan tempat untuk ditekan di sudut. Tersegel rapat. Tanpa kekuatan beberapa orang dewasa, mustahil untuk membukanya. Tapi ini tidak menyulitkan gadis kecil itu. Dia memegang labu dan pedang kayu. Dengan cepat membuka ruang bawah tanah.
Gelap gulita. Dipenuhi dengan perasaan menyeramkan dan bau aneh. Yang bisa kamu lihat adalah tumpukan tulang belulang. Tetapi yang tidak bisa dilihat orang biasa adalah beberapa hantu ganas berlumuran darah. Berteriak di sana. Ingin menerkam ketika melihat orang asing masuk. Namun, begitu dekat, aku merasakan sensasi terbakar yang panas. Itu adalah ketakutan dari lubuk jiwa. Beberapa hantu ganas segera datang. Ada yang berani mendekati gadis kecil tanpa menyalahkan. Sebaliknya menghibur mereka, takut-takut murid dari Taois yang benar dan jujur. Memberitahu Nuan-Nuan bahwa orang jahat sudah ditangkap oleh paman polisi. Apakah kalian punya keluhan yang bisa kalian ceritakan padaku? Salah satu hantu ganas mendengar ini. Sangat gembira. Kamu anak kecil bisa melihat kami. Nuan-Nuan mengangguk. Tiba-tiba mendengarkan keluhan mereka. Tiba-tiba suara Shen Shuming terdengar, Nuan-Nuan. Kamu di bawah sana dengan siapa? Para hantu dengan cepat melayang ke sudut. Gemetar ketakutan. Gadis kecil berkata. Kami adalah hantu. Apakah ada sedikit darah? Agar tidak menakuti anak-anak. Si kecil memberitahu Paman Shen. Ada beberapa di sini, segera panggil paman polisi kemari. Beberapa orang sangat menghargai setelah mendengar bahwa si kecil yang membawa pedang telah menemukan sesuatu. Sementara Nuan-Nuan menyuruh mereka bersembunyi di dalam botol, 4 hantu wanita. Awalnya agak tidak mau. Hanya saja si hantu kecil dengan santai melambaikan kertas jimat. Para hantu langsung merasa nyaman di sekujur tubuh mereka. Hantu ganas ini. Awalnya sedikit takut. Mereka saling memandang. Semua setuju untuk masuk ke dalam botol. Saat ini, Li Fei juga turun. Melihat bayi-bayi menarik napas. Dengan tergesa-gesa menutupi mata bayi itu. Takut? Paman akan membawamu keluar. Gadis kecil sangat ingin mengatakan. Aku tidak takut. Tapi paman menutup terlalu erat. Baiklah. Baiklah. Kata-kata orang dewasa tetap harus diikuti. Menggendong anak itu keluar. Tim Li bertemu dengan rekan setimnya, Jiang Zi. Dia menjelaskan situasi di ruang bawah tanah. Juga memperkenalkan gadis kecil itu. Ini Nuan-Nuan. Itu dia yang menelepon. Masalah ruang bawah tanah juga dia yang menemukan. Menatap Jiang Zi yang berwajah penuh keadilan. Wajahnya penuh dengan emosi. Kakak laki-laki muda. Halo. Li Fei merasa sedih. Mengapa kamu memanggilnya kakak dan aku? Hanya paman sudah lembut. Ekspresinya hangat. Halo. Pergi dan duduk di sana sebentar. Tunggu kakak selesai dan membawamu pulang. Oke. Gadis kecil itu sangat penurut. Nuan-Nuan. Teman-teman kecil di sana menunggu. Bagaimana cara menunggu? Langsung menunggu sampai larut malam. Anak-anak kecil duduk bersama mengantuk. Jiang Zi membawa sekelompok anak-anak kecil kembali duluan. Bagaimana kantor polisi mengatur sebagian orang untuk terus berjaga? Di antara anak-anak itu, Nuan-Nuan adalah yang termuda. Bagaimana cara mengatur agar anak-anak menjaga anak yang lebih kecil? Tanpa diduga, anak itu sangat mengantuk. Jiang Zi harus membawanya ke hotel untuk beristirahat. Keesokan paginya, gadis kecil itu sudah penuh energi. Kakak, Nuan-Nuan. Ingin makan banyak mangkuk mie, oke? Jiang Zi tidak banyak berpikir. Berapa banyak yang bisa dimakan oleh teman kecil seperti itu? Tanpa diduga, dia makan 3 mangkuk besar. Dan masih ingin makan. Jiang Zi bertanya dengan ragu-ragu. Nuan-Nuan. Apakah perut kecil kita terasa kembung? Gadis kecil itu makan dengan lahap. Biasanya, saya makan 5 mangkuk besar. Aku masih bisa terus makan. Setelah selesai berbicara, dia teringat dan bertanya dengan hati-hati. Kakak, apakah aku makan terlalu banyak? Jiang Zi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tentu saja tidak. Anak-anak yang banyak makan adalah anak yang baik. Gadis kecil itu langsung tersenyum. Setelah mereka selesai makan dan kembali ke kantor polisi. Staf telah menghubungi orang tua anak-anak.
Hanya keluarga Nuan-Nuan. Tidak ada kabar. Gadis kecil itu merasa sedikit kehilangan. Orang tua teman-temannya datang menjemput mereka. Hanya dia sendiri yang tertinggal di sini. Meskipun paman dan bibi memberinya banyak makanan enak. Dia juga sangat baik. Tapi dia juga sangat sedih. Yang tidak diketahui oleh anak kecil itu. Kemarin ada sebuah mobil yang berpapasan dengan mobil pedagang anak. Melihat tidak bisa menunggu anak itu. Mereka langsung dengan tidak sabar meninggalkan rumah itu. Dan ada juga sebuah konspirasi yang menunggunya. Saat ini, anak kecil itu sedih karena tidak ada keluarganya yang menjemputnya. Dengan sedih ingin ikut pulang dengan polisi. Kakak polisi memberitahunya. Ikut polisi? Kakak polisi bisa menemukan keluarganya. Mengingat usianya yang tidak jauh berbeda dengan adik-adiknya. Melihat anak kecil itu. Dengan ekspresi menyedihkan. Hatinya menjadi lembut. Dan membawanya pulang ke apartemen kecilnya. Keesokan harinya, ketika Jiang Zi bangun pagi-pagi sekali. Tak disangka anak kecil itu juga sudah bangun. Nuan-Nuan, tidurlah lagi. Kakak pergi berolahraga, aku juga ikut. Aku juga ingin berolahraga. Lalu anak kecil itu membawa pedang kayu persiknya dan pergi ke taman. Jiang Zi ingin tertawa. Kakek dan nenek yang berlatih Tai Chi memang punya peralatan ini. Seorang dewasa dan seorang anak kecil berlatih dengan serius. Di belakang Jiang Zi mulai jogging perlahan. Anak kecil itu juga ikut berlari. Yang mengejutkan adalah setiap kali dia bisa mengimbangi kecepatannya. Dia benar-benar terkejut. Langkah kecil anak kecil itu sama sekali tidak kalah. Kemudian, anak kecil itu berkata dia ingin mulai berlatih pedang. Berpikir bahwa di sekitar situ ada banyak kakek-kakek. Dan nenek-nenek, seharusnya tidak ada bahaya. Jiang Zi mengangguk setuju. Dan dia melanjutkan jogging. Anak kecil itu berlatih jurus rahasia gurunya. Tubuh kecil dengan pedang panjang. Gerakannya mengalir lancar. Terlihat bahwa dia memiliki dasar yang baik. Lalu di sekitar anak kecil itu perlahan-lahan menarik sekelompok orang. Dan ada juga paman dan bibi yang paham ingin ikut berlatih. Anak kecil itu sama sekali tidak takut. Dengan suara kecil yang manis setuju. Ketika Jiang Zi kembali setelah berlari beberapa putaran. Si kecil sudah dikerumuni. Dia khawatir si kecil akan dibuli. Dengan susah payah masuk ke kerumunan. Terlihat di tengah kerumunan, si kecil dengan wajah serius mengajari paman dan bibi bermain pedang, dan kakek nenek dengan patuh mendengarkan pelatihan, para pemuda tampak linglung. Dunia ini sudah berkembang seperti ini. Hari ini kita akan berlatih jurus ini terlebih dahulu. Guru berkata bahwa keterampilan dasar harus dilatih dengan baik terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa belajar lebih baik. Sekelompok kakek nenek yang sudah tua ini dengan enggan mengangguk setuju. Setelah itu, si kecil menuai cinta dari kakek dan nenek. Membawa pulang berbagai makanan dan minuman enak. Jiang Zi mengambil kesempatan untuk berdiskusi dengan si kecil. Nuan-Nuan tidak boleh sembarangan makan makanan dari orang asing, ya. Kakak Jiang adalah orang baik. Kata-kata orang baik harus didengarkan, tetapi kakak. Bolehkah aku makan 10 bakpao besar? Jiang Zi khawatir. Bagaimana cara agar si pelahap tidak makan makanan dari orang asing? Meskipun hanya 10 bakpao. Si kecil dengan santai minum 2 gelas susu kedelai. Dan dengan santai meminum semangkuk besar sup pedas. Setelah kenyang, si kecil dengan puas bersandar di kursi. Sudah lama tidak makan sana ini. Karena si kecil belum mendapat kabar dari keluarganya. Dia hanya bisa pergi bekerja bersama Jiang Zi. Kakak bekerja keras untuk menghasilkan uang. Nuan-Nuan akan menjadi anak yang baik. Meskipun begitu, yang dipikirkan si kecil adalah bagaimana cara membocorkan masalah hantu jahat kepada kakaknya. Dengan begitu, dia bisa membantu hantu wanita malang itu. Dan juga membantu karir kakaknya. Dia dengan patuh duduk di sudut. Lalu diam-diam melepaskan keempat hantu wanita itu. Membiarkan mereka memberikan beberapa informasi. Beberapa hantu jahat sangat kooperatif. Menceritakan semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kelompok pedagang manusia itu. Terakhir, mereka mengajukan permintaan.
Tuan Surgawi kecil. Kami ingin menemui para bajingan itu. Si kecil dengan serius memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh menyebabkan kematian. Setelah mereka setuju, dia baru membiarkan mereka pergi. Kemudian si kecil diam-diam memberitahu kakaknya informasi itu. Secara logis, Jiang Zi seharusnya tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang anak kecil berusia 3 tahun bisa mengetahui hal ini? Namun, dilihat dari situasi saat ini, si kecil memang memiliki banyak hal yang luar biasa. Jadi Jiang Zi tanpa sadar percaya. Dan diam-diam pergi ke lokasi kejadian bersama si kecil. Benar saja, mereka menemukan sebuah buku kecil. Jiang Zi tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang si kecil. Apakah pedang kayu persik hangat itu diberikan oleh guru? Dia sangat bersemangat ketika berbicara tentang bayi berusia 3 tahun. Ya. Guru saya sangat hebat. Guru juga berkata, Nuan adalah anak paling berbakat yang pernah dia temui. Jadi Nuan juga sangat hebat. Jiang Zi tanpa daya menyentuh kepalanya. Si kecil ini benar-benar tidak bisa dipuji. Lalu mengapa tuanmu tidak bersama Nuan MU? Saya tidak tahu di mana guru berada. Dia bilang akan ada keluarga yang menjemputku. Jadi aku menunggu di kaki gunung. Tapi aku pergi dengan pedagang manusia dulu. Aku tidak tahu apakah orang yang akan menjemputku masih ada di sana. Jiang Zi mendengar ini. Hatinya berdebar. Nuan. Siapa namamu di luar? Guru dikenal sebagai Master Ming Zeng di luar. Tetapi nama aslinya adalah Zhang Peu. Jiang Zi tercengang. Dia sangat akrab dengan nama ini. Sangat akrab, bertahun-tahun yang lalu. Adik perempuan diculik. Ketika dia pergi, lelaki tua itu terus bergumam bahwa Taois tua yang bau telah menculik cucunya yang baik. Tetapi demi cucu perempuannya yang berharga, orang tua itu tidak berdaya. Dia hanya bisa mendapatkan beberapa berita dari Taois tua yang bau itu sesekali. Kemudian, keluarga tidak terlalu sering menyebut adik perempuan. Bahkan Zizi bertanya dengan detail beberapa pertanyaan. Setelah mengetahui bahwa Nuan turun gunung dari jalan kecil di sisi lain, dia mencocokkan semua detailnya. Jiang Zi menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Saat ini, kebetulan seorang kolega datang untuk mengerjakan pekerjaan itu. Setelah menyerahkan sebagian materi kepada kolega, Jiang Zi menyiapkan beberapa saat. Biarkan gadis kecil itu duduk di kantor dulu. Nuan. Duduk di sini dulu. Kakak pergi bekerja dulu. Oke, besar. Kakak, pergilah bekerja. Jangan pedulikan pandangan si kecil Nuan. Tidak pernah meninggalkan Linsi. Dia tidak peduli dengan urusan Nuan. Dia hanya ingin mencicipi makanan ringan ini, apakah enak atau tidak. Si kecil Jiang Zi tanpa daya menyentuh. Dia memutar kepalanya dan keluar. Kemudian wajahnya menjadi muram. Langsung menelepon paman ketiga. Bertanya apakah paman ketiga sudah menjemput Nuan di rumah? Setelah hening sejenak, kakak bertanya. Xiao Zi, kenapa kamu menanyakan ini? Bukankah karena aku tidak punya waktu untuk pulang? Saya hanya ingin bertanya apakah adik perempuan saya sudah sampai di rumah? Jiang Zi seolah tidak menyadari keraguannya. Baik. Sesaat kemudian, mereka mengatakan bahwa Nuan tidak dijemput. Orang yang kami kirim hari itu mengatakan tidak ada orang di gunung. Mungkin anak itu turun gunung sendiri. Mereka mengatakan sudah melapor ke polisi. Dan harus menunggu kabar dari polisi. Setelah Jiang Zi mendengar ini, amarahnya melonjak. Langsung menutup telepon dengan tidak sopan. Mengapa? Keluarga tidak begitu peduli? Jika Nuan melihat keluarga seperti ini, betapa sedihnya dia. Jiang Zi tidak menyerah dan menelepon lagi ke kakak laki-lakinya. Apakah adik perempuan sudah kembali? Untungnya, kakak laki-laki Jiang Hao lebih peduli dan bertanya beberapa patah kata. Dia sedang bersiap untuk pulang dan melihat Xiao Nuan yang sudah 3 tahun tidak dia lihat. Jiang Zi berkata, Nuan ada bersamanya. Dan menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir. Jiang Zi langsung menjadi dingin. Dengan nada memberitahu adiknya.
Jangan beritahu anggota keluarga bahwa Nuan-Nuan ada bersamanya. Dia ingin melihat bagaimana sikap mereka. Pada saat yang sama, dia segera membeli tiket pesawat tercepat. Sementara Jiang Zi menutup telepon dan kembali ke kantor. Si kecil duduk sendirian di sofa dan makan dengan lahap. Sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan berada di sini sendirian. Patuh dan membuat orang merasa iba. Si kecil dengan riang melihat Jiang Zi yang belum lama keluar dan berkata, "Kakak kembali secepat ini." "Jangan khawatir tentangku," Jiang Zi merasa lucu dan kesal. Tiba-tiba ada tugas. Dia datang untuk memberitahu Nuan-Nuan bahwa dia harus pergi. Di sebelah, biarkan gadis kecil itu mendengarkan kata-kata kakak-kakak yang lain. Si kecil dengan patuh mengangguk. "Kakak memberimu jimat keselamatan. Kamu harus kembali dengan selamat." Dalam 2 hari ini, dia melihat dahi kakaknya menghitam. Sambil mencubit tangan pendeknya. Menghitung. Ternyata kakak laki-laki dikutuk. Jadi dia selalu tidak beruntung. Sekarang dia memiliki hati seorang anak yang akan membuat kakak laki-laki semakin beruntung. Tentu saja Jiang Zi tidak akan menolak. Tapi yang tidak disangka adalah, kali ini aksinya sangat lancar. Dan keberuntungannya juga sangat baik. Seperti beli 1 gratis 1. Tepat pada saat ini, melihat sebuah peluru akan menembus pahanya. Dia tiba-tiba merasakan sakunya ambles. Pahanya tanpa sadar bergerak selangkah. Peluru melewatinya dan mengenai dinding di samping. Zizi membelalakan matanya. Apakah dia tidak sedang bermimpi? Tanpa sadar merogoh sakunya. Jimat perdamaian itu sudah menjadi abu. Dia merasa tidak bisa menjadi seorang ateis yang teguh. Berencana untuk pulang dan memeluk si kecil dengan erat. Tetapi ketika melihat si kecil tidur di sofa, hatinya luluh lantak. Rekan kerja berkata, si kecil mulai dari sore. Terus menunggunya untuk kembali. Bagaimana mungkin ada anak yang begitu pengertian dan penurut? Kezhi dengan lembut menggendong si kecil ke mobil. Bersiap untuk pulang. Bai Tuanzi tiba-tiba terbangun di tengah jalan. Menyadari bahwa yang mengemudi adalah Jiang Zi dan merasa lega. "Kakak," Nuan-Nuan mengira dia akan ditangkap dan dijual oleh orang jahat lagi. Penampilan yang menyedihkan dan menggemaskan itu. Jika saja dia tidak sedang mengemudi. Jiang Zi ingin sekali memeluknya erat-erat. Si kecil Nuan-Nuan adalah harta karun kakak. Kakak tidak tega menjualmu. Lalu tanpa sadar khawatir. Tidak tahu apakah pedagang manusia akan menyebabkan trauma psikologis. Gadis kecil itu puas. Kakak juga harta karun Nuan-Nuan. Jiang Zi mendengar ini. Senyum di sudut bibirnya hampir mencapai belakang telinganya. Setelah pulang ke rumah, seperti biasa memandikan dan mencuci rambut si kecil. Penampilannya yang kikuk dan canggung sangat tidak terampil. Dongeng pengantar tidurnya dibaca dengan sangat lancar. Hingga si kecil tertidur lelap. Jiang Zi kemudian mengecup kening si kecil. "Selamat malam sayang Nuan-Nuan." Keesokan paginya mereka berdua berolahraga bersama lagi. Para tetua sudah tidak sabar lagi. Setelah berlatih kemarin, tertidur lelap sampai pagi. Sudah bertahun-tahun mereka tidak tidur nyenyak. Maka ketika kakak beradik itu muncul, orang tua itu langsung mengerumuni Nuan-Nuan. Dengan riuhnya langsung mendorong Jiang Zi keluar dari kerumunan, pemuda itu tersenyum tak berdaya. Dengan begini lebih tenang. Setelah berolahraga, Jiang Zi awalnya ingin mengajak si kecil pergi bekerja. Tanpa diduga, kakak laki-lakinya menelepon dan berkata, "Sudah turun dari pesawat?" Lalu membawa gadis kecil itu ke kantor untuk menunggu. Kakak laki-laki tiba. Si kecil bertanya dengan hati-hati, "Kakak, apakah kakak laki-laki akan menyukai Nuan-Nuan?" Nuan-Nuan sangat imut. Kakak laki-laki pasti juga akan menyukai Nuan-Nuan. Yuzi merasa sedikit lucu. Si kecil yang biasanya sombong, ternyata juga khawatir apakah orang lain menyukainya atau tidak. Namun, ketika dia memikirkan bahwa si kecil tidak berada di sisi keluarganya selama 3 tahun, dia tidak tahu apakah ada yang membulinya di gunung. Juga sikap paman ketiga terhadapnya. Serta orang luar di rumah. Memikirkan hal ini, pikiran Jiang Zi menjadi suram. Setelah tiba di kantor, dia menyiapkan setumpuk makanan ringan lagi.
Si kecil sudah sangat terampil meletakkan makanan ringan di atas meja. Dirinya sendiri dengan susah payah memanjat sofa. Lalu mengangkat senyum manis. Kakak, pergilah bekerja. Jiang Zi tidak berdaya terhadap si kecil yang tidak tahu berterima kasih ini. Saat ini dia memang agak sibuk. Para pedagang manusia itu entah kenapa. Namun, mereka mengaku dalam satu malam. Orang yang ditangkap kemarin juga memiliki perkembangan baru. Semua hal perlu dia tindak lanjuti. Hanya saja melihat penampilan Nuan-Nuan yang menyentuh ini. Dia tidak sabar untuk memeluk dan menciumnya beberapa kali dengan keras. Sambil menggertakkan gigi berkata, "Kakak sibuk dulu." Si kecil menjawab dengan wajah tanpa cinta. Setelah Jiang Zi keluar, si kecil dengan akrab membuka tablet. Hari ini dia terus menonton Peppa Pig. Setelah dia menemukan ayah dan ibunya. Dia juga ingin seperti Peppa Pig. Pergi menginjak lumpur bersama ayah dan ibunya. Setelah menonton sebentar, dia memanggil kembali 4 hantu ganas itu. Beberapa hantu masih belum puas ketika mereka kembali. Dan mereka dengan bersemangat berbagi hasil mereka dengan boneka itu. Setelah semalam disiksa, para pedagang manusia itu sudah mengalami gangguan mental. Mereka menangis dan berteriak untuk mengaku di pagi hari. Setelah 4 hantu ganas itu selesai menjelaskan, beberapa hal kemudian masuk ke dalam botol untuk beristirahat. Gadis kecil itu hendak duduk bersila. Untuk terus makan makanan ringan dan menonton. Malam ini aku teringat ketukan pintu, judi, judi, judi. Detik berikutnya seluruh tubuh gadis kecil itu terpaku. Orang yang sangat hitam. Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu mencari siapa? Jiang Hao benar-benar bingung. Adik perempuan yang belum dia temui selama 3 tahun. Masih sama lucunya seperti saat dia baru lahir. Namaku Jiang Hao, aku kakak laki-lakimu. Mendengar ini, gadis kecil itu segera berlari ke pria itu dengan gembira. Kakak. Halo. Namaku Jiang Nuan Jiang Hao. Awalnya ingin mengatakan aku kakak kandungmu. Tetapi terputus oleh yang kebetulan kembali. Jiang Zi memotong tatapan antara kedua bersaudara itu. Artinya, haruskah kita mengatakannya sekarang? Gadis kecil itu menatap kedua kakaknya dengan rasa ingin tahu. Kakak, apakah mata kalian sakit? Jiang Hao masih memutuskan untuk berbicara sekarang. Nuan. Aku kakak kandungmu. Kamu sudah menjadi kakak dari kakak Jiang Zi. Jadi juga kakak kandung Nuan. Jiang Hao tersedak. Gadis kecil? Logika ini memang tidak ada masalah. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada anak berusia 3 tahun? Maksudku? Aku kakak kandungmu yang memiliki hubungan darah. Kakak Jiang Zi adalah kakak ketigamu. Kamu juga punya kakak kandung bernama Jiang Qi. Akibatnya, gadis kecil itu sama sekali tidak terkejut. Aku tahu. Kalian semua adalah kakak Nuan. Nuan sudah menghitungnya. Aku juga sudah menghitungnya. Kakak-kakak akan membawa Nuan menemukan ayah dan ibu, Jiang Zi. Mengingat kertas yang terbakar menjadi abu itu. Mencurigai bahwa si kecil mungkin benar-benar seorang penipu. Tidak bisa menahan tawa dan bertanya. Lalu apalagi yang diramalkan oleh Nuan? Nuan juga meramalkan bahwa kakak ketiga akan naik pangkat dan menjadi kaya. Ketika aura hitam di tubuh kalian hilang, kalian semua akan baik-baik saja. Kedua bersaudara saling bertatapan. Tidak ada aura hitam di tubuh mereka. Itu karena pekerjaan. Jiang Zi tidak bisa berlama-lama. Setelah menyerahkan si kecil kepada kakak tertuanya, dia buru-buru pergi. Sementara Jiang Hao memutuskan untuk membawa si kecil. Bermaksud untuk memperkenalkannya kepada neneknya terlebih dahulu. Anak laki-laki itu sangat tertarik pada keponakan kecilnya. Bertanya ini dan itu. Mengajukan banyak pertanyaan. Gadis kecil? Mulut kecilmu cukup cerewet. Bahkan tanpa sadar menanyakan tentang masa kecil adiknya. Bertanya, apakah kamu suka mainan dan gaun kecil yang dulu diberikan? Si kecil terlihat bingung. Nuan sesaat. Tidak ada mainan kecil. Gaun kecil?
Tapi Nuan-Nuan tiba-tiba teringat pada barang-barang kecil. Dia Nuan-Nuan sesaat. Adik perempuan sangat menyukai barang-barang bagus. Tapi adik perempuan ingat semua barang yang diberikan adik perempuan selama 3 tahun terakhir. Meskipun tidak sampai ribuan, tetapi ada beberapa ratus. Tetapi pakaian adik perempuan sudah dicuci sampai pudar. Tasnya juga tidak terlihat seperti milik gadis yang memiliki banyak pakaian. Ada seorang keponakan yang sangat lincah. Juga teringat kejadian adik perempuan naik mobil pedagang manusia. Mata Jiang Hao berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika tiba di hotel, istrinya, Tian Lele, dan putranya sudah menunggu di depan pintu untuk menyambut mereka. Jiang Hao menggendong Tian Yi yang berusia beberapa bulan. "Ini Bibi, cepat panggil." Jiang Tian Yi kecil yang bibinya belum bisa berbicara sebenarnya mengeluarkan suara, gu-gu-gu-gu, 2 kali. Pasangan itu tercengang. Mereka berdua sudah lama mengajari putra mereka untuk memanggil ayah dan ibu tetapi dia tidak mau. Sekarang dia benar-benar bisa memanggil Bibi. Dan si kecil sangat senang. Ini pertama kalinya seseorang memanggilnya Bibi. Dia sudah menyukai keponakan gendut ini sejak pandangan pertama. Sekarang dia bahkan ingin menggigit wajah kecilnya yang gemuk itu. Jadi, si kecil itu tidak bisa menahan diri untuk maju dan memegangi wajah Jiang Tianyi beberapa kali. Meninggalkan bekas air liur yang jelas terlihat. Si kecil gemuk berusia beberapa bulan menunjukkan senyum tak tahu malu. Cinta Bibi terlalu berat. Namun, si kecil tiba-tiba melihat ke kaki kiri si kecil gemuk. Dia dengan serius melihat kaki kanan adik dari kakak Jiang Hao. Ada energi yin. Energi yin berasal dari gelang ini. Jika terus membawa adik, maka dia tidak akan bisa berjalan normal di masa depan. Jiang Hao dan istrinya mengerutkan kening. Agak ragu. Bagaimanapun, perkataan seorang anak kecil berusia 3 tahun tidak dapat dipercaya. Si kecil menjadi cemas. Kakak dan kakak ipar. Lihatlah kaki kiri adik laki-laki Anda jelas lebih kuat daripada kaki kanannya. Pasangan itu melihat dengan seksama. Benar saja, kaki kiri putra mereka lebih kuat dan lebih hidup. Keduanya segera menjadi serius. Segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan besar menunjukkan hanya keterlambatan perkembangan. Si kecil berkata dengan serius. Beberapa hal tidak dapat dideteksi oleh mesin biasa. Jiang Hao teringat apa yang dikatakan orang tua itu. Pendeta Tao yang menggendong adik laki-lakinya agak berbakat. Dan dia adalah putra yang baik. Pasangan itu lebih suka mempercayainya. Jadi dia memutuskan untuk percaya pada adiknya. Apakah Nuan-Nuan punya cara untuk menyelesaikannya? Si kecil mengeluarkan kertas segitiga dan menyerahkannya. Adik akan selalu membawanya dan perlahan akan membaik. Jiang Hao mengambil Fu dan melihatnya dari kiri ke kanan tetapi tidak melihat apapun yang istimewa. Namun, dia memutuskan untuk menggantungkannya di tubuh putranya. Saat itu sudah mendekati tengah hari. Mereka masuk ke sebuah restoran. Tidak mengherankan, pasangan itu terkejut dengan nafsu makan si kecil. Berpikir untuk menelepon saudara laki-laki saya untuk berkonsultasi. Yi Zi menelepon terlebih dahulu untuk menanyakan kabar. Salah satunya adalah karena dia sibuk dengan urusan. Hanya bisa menyerahkan Nuan-Nuan kepada kakak laki-laki terlebih dahulu. Yang kedua adalah memberitahu kakak laki-lakinya. Nafsu makan Nuan-Nuan lebih besar dari anak-anak biasa. Jika dia belum kenyang, biarkan dia makan sampai kenyang. Si kecil akan mengatakannya sendiri. Setelah menutup telepon, Jiang Hao diam-diam memesan beberapa hidangan besar lagi. Kemudian mata si kecil terlihat berbinar lagi dan lagi. Langsung membuat Jiang Hao tertawa. Sementara Tian Lele menyadari bahwa putranya yang dulu rewel setiap kali makan. Hari ini terlalu penurut. Ibu tua itu tidak bisa menahan air mata haru. Setelah semua orang selesai makan, mereka membawa bayi kecil itu untuk berbelanja besar di pusat perbelanjaan. Jiang Hao dan istrinya sebelumnya telah berbicara tentang Nuan-Nuan. Tian Lele sekarang dipenuhi cinta keibuan. Dengan panik membelikan berbagai macam pakaian untuk si kecil. Hemat sepatu. Ya. Si kecil menjadi takut. Tepat pada saat ini, sebuah suara manja terdengar. Mama. Mama.
Aku mau rok yang dia pakai. Terlihat seorang wanita yang penuh dengan perhiasan dengan ekspresi arogan. Sebutkan harga, aku tidak mau pakaian ini. Tian Lele. Orang macam apa yang belum pernah melihat kesombongan seperti ini? Mengatakan sepatah kata pun sama saja dengan merendahkan diri sendiri. Meninggalkan alamat. Membiarkan petugas toko mengirimkan pakaian lainnya. Lalu menggandeng si kecil. Dan berbalik untuk pergi. Zhu Meili yang diabaikan. Seketika marah hingga kehilangan akal sehat. Bergegas maju dan ingin mendorong si kecil dengan keras. Tanpa diduga, si kecil seolah memiliki mata di belakang kepalanya. Menghindari serangan diam-diam dari belakang. Akibatnya wanita gemuk itu kehilangan kendali dan jatuh. Wajah Tian Lele menjadi gelap. Awalnya ingin memberi pelajaran pada wanita ini. Si kecil menggelengkan tangannya. Kakak ipar, jangan pedulikan dia. Dan dengan serius berkata kepada wanita gemuk itu. Bibi, kau akan mendapat masalah besar. Berhati-hatilah akhir-akhir ini. Setelah mengatakan itu, dia menarik kakak iparnya dan meninggalkan si kecil. Awalnya ingin menangkap hantu wanita di tubuh Bibi. Tetapi ada terlalu banyak orang di pusat perbelanjaan. Ini bukan waktu yang tepat. Hanya bisa menunggu lain waktu. Sementara Jiang Hao yang menggendong putranya keluar untuk menghirup udara segar, dia pasti baik hotel Jiang bergegas dan akhirnya tiba tepat waktu sebelum makan malam untuk makan bersama mereka. Si kecil melihat cahaya keemasan di atas kepala kakak laki-laki ketiganya. Sangat senang. Dia diam-diam mendekati kakak laki-laki ketiganya. Kau akan segera dipromosikan. Kamu tahu bahwa Jiang Zi terkejut bahwa pemimpin baru saja berbicara dengannya siang ini. Dia memang akan segera dipindahkan ke Kyoto. Wajah Nai Tuan Zi penuh kebanggaan. Tentu saja. Nuan-nuan sangat luar biasa. Jiang Zi sangat menyukai penampilan manja adiknya. Mau tak mau menciumnya lagi dan lagi. Saat kakak ketiga dipromosikan, saya pasti akan mengajak pahlawan kita untuk makan enak. Begitu mendengar tentang makanan, mata Nai Tuan Zi berbinar. Tidak peduli dengan air liur di wajahnya. Mereka makan makanan barat di malam hari. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan ibu dan anak perempuan itu lagi di sore hari. Awalnya, Xiao Tuanzi tidak memperhatikan jeritan dari kejauhan. Menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat sekeliling dan menyadari itu. Ekspresi Xiao Tuanzi tiba-tiba menjadi tajam. Hantu wanita itu akan menempati tubuh Bibi. Hantu wanita itu menggigit emosi wanita gemuk itu. Sambil tertawa terbahak-bahak. Cemburu, kan? Gila, kan? Mereka yang lebih kaya darimu pantas mati. Pada saat ini, Xiao Tuanzi dengan cepat berteriak kepada Bibi. Kita bertemu lagi. Wanita gemuk itu menatap dengan tatapan kosong. Ada suara di benaknya yang terus berkata. Bunuh dia. Bunuh dia dengan cepat. Kemudian dia tanpa sadar berjalan menuju Xiao Tuan. Anak-anak Jiang Zi mengerutkan kening. Aku hanya ingin bertanya pada si kecil apa yang terjadi. Tapi aku melihat si kecil dengan tenang mengeluarkan jari kuning dan menjepitnya di antara dua jari dan jari kapak terbang ke arah Zhu Meili dengan suara mendesing. Kemudian tiba-tiba terbakar di udara. Abunya kebetulan menutupi wanita gemuk itu. Wajah hantu wanita itu langsung berteriak dengan keras. Tetapi Xiao Tuanzi dengan cepat mencubit gerakan tangan. Bantuan dari semua dewa datang dengan cepat. Membantu yang lemah. Itu adalah suara susu. Ditambah dengan perilaku anak kecil itu. Awalnya itu adalah tindakan yang membuat orang imut dan ingin tertawa. Tetapi saat ini semua orang yang hadir tidak berani tertawa. Mereka jelas merasakan embusan angin dingin di sekitar mereka. Jelas itu adalah panas terik bulan Juli. Tapi sedingin musim dingin yang membuat orang menggigil. Dan Zhu Meili langsung merasakan punggungnya ringan. Perasaan berat sebelumnya hilang. Ekspresinya juga kembali jernih. Tepat setelah itu, hanya terlihat anak kecil yang mereka temui sore itu. Mengayunkan jarinya, selembar kertas kuning terbang ke tanah. Saat ini, semua orang bisa melihat sosok yang merangkak di tanah dengan sedikit menggigil. Zhu Meili langsung pingsan dengan mata terbalik. Yang lain di tempat kejadian ketakutan dan mundur.
Sementara Jiang Hao dan yang lainnya secara alami melihat mereka tanpa sadar menarik adik perempuan mereka dan melindunginya di belakang mereka. Semua ini benar-benar menghancurkan keyakinan mereka. Terlihat si kecil mengangkat wajahnya yang kemerahan. Kakak dan kakak ipar. Kakak ketiga tidak apa-apa, pukul. Ini adalah hantu orang kaya baru yang selama ini menempel pada bibi gendut. Ketiganya melototkan mata mereka yang besar. Dengan ekspresi tidak tahu apa-apa. Seperti mulut kecil yang lembut. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata yang begitu mengerikan? Hanya Jiang Tianyi di pelukan Tian Lele yang sangat tertarik. Matanya berbinar menatap ke arah hantu wanita, hantu orang kaya baru yang ditekan menggeram. Awalnya hanya kurang membunuh satu orang lagi. Dia akan bisa melangkah lebih jauh. Tetapi dirusak oleh anak kecil yang bau ini. Hantu kaya memandang dengan benci ke arah bayi kecil itu. Tidak takut sama sekali dengan tatapannya yang ingin memakan orang. Mengangkat botol dan berteriak dengan suara susu. Aku memanggilmu. Beraninya kau menjawab? Jiang dan yang lainnya mengucapkan mantra aneh. Namun, mengapa kalimat ini terdengar begitu familiar? Segera setelah itu, dengan suara desir, hantu pelindung langsung dimasukkan ke dalam botol. Setelah memasukkan hantu ke dalam botol ajaib, Chan Wan masih dengan senang hati menggoyangkannya. Hampir membuat pingsan hantu orang kaya baru yang linglung. Tiba-tiba terdengar suara makian kasar dari hantu wanita di dalam botol. Setelah menyimpan botol kecil itu, bayi tuan-tuan baru kemudian melihat ke arah kakak, kakak ipar, dan kakak ketiga di sampingnya dan memberikan senyum manis. Terutama karena tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Dulu ketika bersama guru, selalu ada banyak orang yang menghindari hal semacam ini. Jiang Hao menelan ludah. Bagaimanapun juga adalah orang yang pernah mengalami badai besar. Mari kita kembali dulu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang ini? Ini sederhana. Bayi tuan-tuan mengeluarkan kertas jimat dan mengayunkannya. Seketika menghapus ingatan orang luar. Untungnya, tidak banyak orang di restoran barat. Ditambah ibu dan anak Jumeili, hanya 6 orang yang kembali di jalan. 3 orang dewasa terus terdiam. Sebaliknya, mata Jiang Tianyi berbinar sepanjang waktu. Sepertinya dia benar-benar bisa mengerti. Biasanya setelah kembali ke hotel, beberapa orang dewasa duduk di sofa, memandang Nuan-Nuan dengan serius. Sebaliknya, si kecil terlihat santai. Kaki pendeknya masih bisa bergoyang tanpa henti. Kakak tertua, kakak ketiga. Apa yang ingin kalian tanyakan? Tanyakan saja. Kedua bersaudara itu bertukar pandang beberapa kali. Akhirnya Jiang Zi yang membuka mulut. Nuan-Nuan sayang. Sebelumnya di gunung, apa yang diajarkan gurumu padamu? Nuan-Nuan belajar banyak. Setiap hari harus berlatih ilmu pedang, menggambar jimat, dan juga ditarik oleh guru untuk turun gunung menangkap hantu. Nuan-Nuan tampak berperilaku baik. Bahkan jam berapa makan, mandi, tidur pun diceritakan. Tian Lele penasaran. Nuan-Nuan bisa melihat hantu itu sudah cukup. Kenapa mereka juga bisa melihat? Mungkinkah senyum bodoh si kecil adalah warisan leluhur? Itu aku menggunakan kertas jimat untuk membantu kalian membuka mata batin. Tapi waktunya sangat singkat, 3 orang 1 malam. Terima kasih banyak. Tidak perlu sama sekali. Namun, saat memikirkan adik kecil, bekerja keras setiap hari, hati beberapa orang terasa sakit. Anak-anak lain seusia ini hanya tahu makan, minum, dan bermain. Dan juga kasih sayang dari orang tua dan saudara. Jadi, saat Tian Lele yang belum lama menjadi ibu memandikan boneka itu, tanpa sadar dia merasa lebih menyayanginya. Pasangan itu tidak tenang. Si kecil tidur sendiri membawa bayi susu. Bersama mereka sedikit, berbaring di selimut dengan mata berbinar. Kak ipar, kita seperti ayah, ibu, dan bayi. Kalimat ini langsung membuat kedua orang dewasa terdiam. Adik perempuan baru berusia 3 tahun. Tentu saja dia akan merindukan kasih sayang orang tua. Apalagi adik perempuan belum pernah melihat orang tuanya sejak kecil. Aku khawatir dia akan lebih merindukannya. Bisa dibayangkan sikap paman dan bibi ketiga.
Dan juga orang luar yang berlebihan di rumah itu. Hati Jiang Hao terasa berat. Hati Jiang Hao terasa tenang. Tapi udara terasa ringan dan menyenangkan. Kalau begitu, Bibi akan menjadi ibu sebentar. Maukah ibu menidurkan bayi? Mau, mau. Nuan-Nuan langsung berbaring dengan patuh. Letakkan kedua tangan di perut kecilnya. Matanya perlahan melihat Bibi yang bertindak seperti ibu membelai rambut lembut Xiao Tuanzi. Suaranya perlahan dan tenang membacakan buku dongeng. Suara lembut itu membuat Xiao Tuanzi segera tertidur. Dia berpikir tentang masa depan. Ibu juga akan membacakannya cerita pengantar tidur. Dan menidurkannya. Keesokan paginya, Jiang Hao menelepon Jiang Zi untuk membahas masalah Nuan-Nuan. Sudah waktunya untuk memberitahu keluarga. 3 tahun lalu, Pendeta Tao mengatakan bahwa takdir Nuan-Nuan terlalu keras. Tinggal di rumah akan mencuri keberuntungan orang lain. Saat itu, semua orang di keluarga tidak peduli. Tapi Pendeta Tao mengatakan bahwa ini akan mempengaruhi umur adik perempuan. Baru kemudian Tuan Tua berkompromi dan membiarkan Pendeta Tao membawa pergi adik perempuan. Kemudian tahun kedua. Sebuah gadis kecil berusia 4 tahun tiba-tiba datang ke rumah. Dan langsung menerima perhatian dan cinta dari semua orang. Sejak saat itu, keluarga tampaknya perlahan melupakan Nuan-Nuan di gunung. Kedua saudara Jiang Hao tidak sering berada di rumah. Mereka hanya merasakan ada sesuatu yang sangat aneh di dalamnya. Tetapi tidak bisa menemukan apapun. Nuan-Nuan sangat menantikannya. Betapa sedihnya ayah dan ibu nanti. Jiang Hao mengirim beberapa foto di grup keluarga. Nuan-Nuan telah ditemukan. Hari ini akan membawanya pulang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Juga tidak peduli dengan informasi di grup yang menjadi sangat ramai. Dan Xiao Tuanzi awalnya ingin bangun pagi untuk berolahraga. Tetapi menemukan pedang kayu persiknya masih di tempat kakak ketiga. Jadi dia harus menyerah dengan kecewa. Tetapi kakak sulung mengatakan akan membawanya pulang untuk bertemu ayah, ibu. Bayi kecil itu langsung sangat bersemangat. Dia dengan rasa ingin tahu melihat ke sana kemari di pesawat. Hingga saat turun dari pesawat, dia sudah sangat mengantuk. Dalam perjalanan ke perkebunan, Jiang Hao tiba-tiba menerima telepon yang mengatakan, kakek terluka di kakinya. Dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi mereka akan tiba di rumah. Mungkin pukul 10 malam lebih. Hanya bisa besok pagi membawa Nuan-Nuan ke rumah sakit untuk menjenguk kakek. Mobil. Ketika hampir sampai di Manor, Nuan-Nuan terbangun karena mimpi buruk. Si kecil tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Entah kenapa hatinya merasa panik. Lele melihat ini. Dengan cepat menenangkan Nuan-Nuan. Ada apa? Nuan-Nuan bermimpi-mimpi yang sangat menakutkan. Si kecil mengucek matanya. Mobil yang agak bingung itu melaju lagi selama lebih dari 10 menit. Baru memasuki area Manor. Setelah melewati gerbang besar, mobil terus melaju selama 5 menit sebelum sampai di depan pintu Manor. Mata si kecil berbinar, tempat ini sangat besar. Kepala pelayan sudah menunggu sejak awal. Sambil memimpin jalan di depan sambil menjelaskan. Malam ini Pak Tua tidak sengaja terjatuh. Semua orang pergi ke rumah sakit. Dan belum kembali sampai sekarang. Si kecil mendengar ini. Hatinya mencelos. Berbisik pelan bertanya. Apakah kakek terjatuh? Jiang Hao mengelus rambut si kecil. Kakek tidak sengaja terluka. Sekarang sudah terlalu larut. Besok aku akan membawa Nuan-Nuan untuk menjenguk kakek, oke? Si kecil menjawab dengan suara kekanak-kanakan. Oke. Oke. Kalau begitu Nuan-Nuan ingin membawakan hadiah untuk kakek. Meskipun begitu, tetapi ketika melihat aula yang kosong, si kecil merasa sedikit sedih. Hatinya merasa tidak bisa melihat ayah dan ibu juga tidak bisa melihat anggota keluarga lainnya. Jiang Hao menghibur dengan lembut. Tidak apa-apa. Besok bisa melihat ayah dan ibu. Baik. Nuan-Nuan ingin tidur lebih awal. Besok bisa melihat ayah dan ibu lebih awal. Si kecil tersenyum. Menghibur dirinya sendiri. Tepat ketika mereka memasuki waktu tidur. Anggota keluarga Jiang lainnya semua kembali.
Jiang Zheng menggendong Linro yang sedang tertidur. Mendengar kepala pelayan berkata, Nuan sudah kembali. Seluruh tubuhnya tanpa sadar menegang. Dan Linro di dalam pelukannya tentu saja merasakan hatinya menjadi sedikit tegang. Untungnya, Jiang Zheng hanya bergumam pelan. Namun, Shen Jingran bertanya tentang orang itu. Kepala pelayan Tan menjawab. Nona muda dibawa pergi oleh Tuan Muda Jiang Hao. Si kecil ini mungkin sudah tertidur. Shen Jingran tidak banyak bicara. Meminta suaminya untuk membawa Xiaoro kembali terlebih dahulu. Si kecil ini pasti lelah karena ikut berlarian hari ini. Jiang Zheng kemudian membawa Xiaoro naik ke atas terlebih dahulu. Istri Jiang Ming dari keluarga besar, Li Yingyue, dengan ramah mengingatkan. Nuan sudah kembali. Haruskah Xiaoro dikembalikan? Bagaimanapun, putri kandungmu sudah kembali. Tidak pantas untuk membiarkan anak orang lain tinggal di rumah. Tanpa diduga, Shen Jingran sangat menentang. Xiaoro sudah lama bersama kami. Kami sudah memiliki perasaan padanya. Kita tidak bisa mengusirnya hanya karena Nuan kembali. Selain itu, Xiaoro memiliki kepribadian yang lembut. Dia pasti bisa bergaul dengan Nuan secara harmonis. Setelah mengatakan itu, dia tidak mempedulikan ekspresi kakak iparnya. Dan langsung berbalik kembali ke kamar. Ibu kandungnya sudah mengatakan itu. Apalagi yang bisa dikatakan Bei Yingyue. Namun, dia khawatir jika Nuan tidak bergaul dengan baik. Namun melihat ayah dan ibunya bersikap baik kepada anak kecil lain. Betapa sakitnya gadis kecil itu. Dari 4 bersaudara Xiaoro, hanya keluarga Jiang Zheng masih tinggal di rumah, anak kedua. Jiang Tang dan istrinya berada di ketentaraan, anak keempat akan berada di industri hiburan. Berkelana. Sulit untuk bertemu bahkan saat tahun baru. Orang tua itu sekarang terluka. Di rumah sakit, nyonya tua selalu berada di sanatorium. Baik. Beberapa anaknya sudah besar dan keluar. Di luar tidak mau tinggal di rumah. Omong-omong, sejak Nuan dibawa pergi, rumah mulai menjadi sepi. Hanya saja bayi kecil itu baru saja kembali. Sekarang ada orang luar yang disayangi. Memikirkan hal ini, Linro tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Dan Jiang Zheng membawa Linro ke kamar. Dan berdiri dengan linglung untuk waktu yang lama. Dan menatap Linro yang tertidur dengan tatapan kosong. Mendengar putri kesayangannya kembali, Jiang Zheng sangat senang di dalam hatinya. Namun, emosi gembira semacam ini secara misterius ditekan oleh sesuatu. Membuatnya secara naluriah merasa bahwa bukan tekanan dari Jiang Zheng yang berdiri di samping tempat tidur selama ini. Yang membuat Linro yang berpura-pura tidur hampir tidak bisa menahannya. Untungnya, Jiang Zheng keluar setelah mendengar suara Shen Jingran. Setelah kembali ke kamar, Shen Jingran tiba-tiba berbicara. Kakak ipar. Baru saja memberitahuku. Nuan sudah kembali. Apakah Xiaoro harus dikembalikan? Jiang Zheng berhenti sejenak setelah mendengar ini. Ragu-ragu sejenak. Dan bertanya. Lalu, apa yang kau katakan? Shen Jingran berkata dengan nada bersemangat. Tentu saja aku tidak setuju. Kita dan Xiaoro sudah menjalin hubungan yang erat. Jika Nuan kembali lalu kita mengirimnya pergi. Apa artinya ini? Jiang Zheng terdiam beberapa saat. Kalau begitu, biarkan Roro tinggal dulu dan lihat apakah kedua anak itu bisa akur. Tapi setelah mengatakannya, dia terdiam lagi. Yang sebenarnya ingin dia katakan adalah lebih baik mengirim Xiaoro kembali. Namun, entah mengapa kata-kata yang keluar dari mulutnya berubah makna. Jiang Zheng merasa sangat aneh di dalam hatinya. Tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Berbicara tentang Zi yang tidak melihat sosok kecil pun di pagi hari. Berdiri tidak jauh dengan ekspresi muram melihat ke arah kamar mereka. Suasana hati kelompok susu sangat baik di pagi hari. Karena hari ini dia akan bertemu ayah dan ibunya, tampilan sinar matahari yang riang itu. Mau tak mau membuat orang merasa baik. Mau tak mau beberapa orang datang ke halaman utama kelompok kecil itu. Dengan hati-hati memasuki pintu. Dengan mata yang besar. Sekilas melihat pria di sofa. Jiang Zheng mendengar suara itu dan melihat ke atas.
Kebetulan Nuan-Nuan yang baru saja memasuki pintu bertemu dengannya dalam sekejap itu. Ikatan darah menarik hati pria itu. Ekspresi Jiang Zheng mau tak mau menjadi sedikit lembut. Dia melambai. Nuan-Nuan kemarilah. Ayah di sini. Pada saat ini Nuan-Nuan merasa sedikit takut. Mau tak mau menoleh untuk melihat kakak laki-lakinya. Mau tak mau menyentuh kepala gadis kecil itu. Pergilah. Ini adalah ayah Nuan-Nuan. Gadis kecil itu perlahan berjalan mendekat. Suara lembut memanggil. Ayah Jiang Zheng melihat ketegangan gadis kecil itu. Lalu dengan lembut menarik tangannya. 3 tahun tidak bertemu. Nuan-Nuan kita sudah sebesar ini. Si kecil dengan mesra mendekat. Ayah di pelukan Jiang Zheng sudah lama tidak bertemu. Nuan-Nuan sangat merindukan ayah. Linro berdiri di tangga. Dengan ekspresi tidak jelas memperhatikan ayah dan anak itu. Tangannya yang tergantung di samping tubuh mengepal erat. Ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya, dia dengan cepat menyesuaikan ekspresinya. Berbalik dan menarik tangan Shen Jingran sambil merajuk. Ibu. Cepat. Aku mendengar suara adik di bawah. Baik, baik, baik. Kamu pelan-pelan. Adik tidak akan lari kemana-mana. Shen Jingran berkata dengan penuh kasih sayang. Ketika mereka berdua tiba di aula, Nuan-Nuan dan Jiang Zheng sudah berinteraksi dengan sangat gembira. Si kecil menoleh dan dengan rasa ingin tahu melihat kedua orang itu, Nuan-Nuan bertanya dari samping telinga Jiang Zheng. Ayah, siapa bibi cantik dan kakak itu? Jiang Zheng juga bekerja sama dengan jawaban kecilnya. Ini adalah ibu. Ini adalah seorang kakak sepupu. Apakah Nuan-Nuan ingin pergi ke ibu? Mendengar bibi cantik itu adalah ibu, si kecil. Matanya berbinar-binar. Ketika di kantor polisi, ibu orang lain akan dengan lembut membelai kepala anak-anak. Dan juga dengan lembut berkata, sayang, ibu mencintaimu. Saat itu, si kecil berpikir. Jika ibu berkata, sayang, ibu mencintaimu. Dia harus berkata kepada ibu. Sayang lebih mencintai ibu daripada ibu mencintai sayang. Bahkan lebih mencintai ibu banyak sekali. Nuan-Nuan melompat keluar dari pelukan Jiang Zheng. Dengan wajah riang berlari ke depan Shen Jingran. Mendongak dan dengan lembut memanggil ibu. Lalu dengan penuh harap menunggu. Tetapi yang membalasnya adalah kata, HM, datar dari Shen Jingran. Nada bicaranya tidak sedih atau senang. Bahkan menarik tangan Lingro dan berkata, ini adalah kakakmu, panggil kakak. Nuan-Nuan sangat kecewa. Tetapi masih sangat sopan. Linro maju selangkah dan dengan ramah menggenggam tangan kecil si gadis kecil. Kamu adik Nuan-Nuan ya? Dulu kalau bukan karena melahirkan, ibu seharusnya menjemputmu dan memukulmu. Saat itu aku sangat menantikanmu. Mulai sekarang kita akan punya teman. Kemudian dia seolah-olah teringat sesuatu. Oh iya? Ibumu juga ibuku. Si kecil tercengang. Bukankah ayah bilang kakak adalah kakak jauh? Lalu mengapa dia memanggil ibu Nuan-Nuan? Ibu? Si kecil bertanya dengan bingung. Kakak tidak punya ibu. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di sekitar menjadi hening. Shen Jingran yang pertama kali berbicara. Bagaimana kamu berbicara seperti itu? Meskipun kakak bukan putri kandung ibu. Tetapi kamu tidak bisa mengatakan itu. Mulai sekarang kamu harus rukun dengan kakak. Mengerti? Kemudian dia menoleh untuk menghibur Xiaoro yang tampak terluka. Xiaoro? Tidak apa-apa. Adik tidak mengerti. Kita tidak akan mempermasalahkan adik. Jiang Hao mendengarkan kata-kata bibi dari pihak ibu. Semuanya mengerutkan kening. Di depan putri kandung yang baru pulang. Dia benar-benar begitu ramah kepada orang luar. Melihat ekspresi adik Nuan-Nuan, hatiku sakit dan berkedut. Bahkan sebelum dia bertindak, Jiang Zheng terlebih dahulu berdiri. Berjalan ke sisi Nuan-Nuan. Tetapi Lingro segera maju dan meraih tangan Jiang Zheng. Ayah, adik Nuan-Nuan sudah kembali. Apakah aku tidak bisa lagi tinggal di sisi ayah dan ibu? Saat dia berbicara,
Lingkaran matanya langsung memerah. Tetapi awalnya ingin mengatakan. Kata-kata itu berubah menjadi tidak ada perasaan di mulutnya. Kamu tinggal baik-baik di sisi ayah dan ibu. Kamu kehilangan tangan Shen Jingran dan tangan Jiang Zheng. Tetapi tampaknya sangat bergantung. Si kecil berdiri sendirian di depan mereka. Seolah-olah orang-orang di depan mereka adalah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Dan dia sepertinya salah masuk dan membuka mulut. Gagasan ini terus menghantuiku. Menyebabkan air mata panas mengalir di matanya. Jiang Hao benar-benar tidak tahan lagi. Dia maju dan dengan lembut memeluk si kecil. Si kecil menoleh dan menerjang ke pelukan kakak laki-lakinya. Ternyata ayah dan ibu tidak seperti yang dibayangkan. Ada apa? Ini baru saja turun dari atas. Li Yingyue merasa aneh. Gadis baik. Pasangan itu bermesraan dengan orang luar. Mengapa putri kandung berdiri di samping keluarga anak ketiga? Apakah mereka semua begitu bingung sekarang? Si kecil mengangkat mata merahnya dan melihat ke arah tangga. Dan melihat bibi yang anggun dan elegan berjalan turun. Li Yingyue menunjukkan senyum lembut dan hangat. Halo. Saya bibi tertua, bola susu. Saya langsung menyukainya. Dengan patuh menyapa. Saat Nuan-Nuan baru lahir, Li Yingyue sangat menyukai bola putih dan lembut itu. Sekarang bola kecil itu telah tumbuh menjadi bola hangat. Dia semakin menyukainya. Aku benar-benar tidak mengerti kutukan apa yang menimpa pasangan anak ketiga. Ya. Orang luar sangat baik. Meskipun Shen Jingran tidak mengatakan apa-apa. Tetapi melihat ipar perempuan tertua begitu mesra dengan putri kandungnya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Paman Tan memanggil untuk makan malam. Baiklah. Mari makan dulu. Setelah berbicara, Jiang Zheng melepaskan tangan Lingro. Melihat mata si kecil yang merah, Mei Lai tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Perasaan diabaikan ini menjadi semakin jelas. Saat makan, Jiang Zheng mengambilkan nasi untuk si kecil. Bola susu itu sangat senang untuk waktu yang lama. Nafsu makannya yang tadi hilang semuanya kembali. Beberapa poin yang terlihat. Ketika ibu merawat suster Lingro dengan cermat. Mata si kecil redup. Apakah ibu tidak menyukai Nuan-Nuan lagi? Biasanya makan dengan lahap. Bola susu kecil yang sedang makan. Saat ini malah makan dengan lambat, Li Yingyue melihat keluarga itu dan marah. Dengan sendirinya membantu Xiao Tuanzi mengambil berbagai makanan, Nuan-Nuan makan lebih banyak di rumah sendiri. Jangan sungkan. Suka makan apa? Beritahu bibi besar. Jika biasanya si kecil sudah sangat senang. Tapi sekarang kenapa dia merasa semua makanan enak jadi tidak enak? Adik, cepat makan. Bibi Liu ini membuatnya sangat enak. Lingro sepertinya tidak melihat suasana aneh di meja makan. Dengan antusias memperkenalkan hidangan kepada bayi kecil. Si kecil mendongak dan menatap Lingro dalam-dalam. Dengan sopan berterima kasih kepada kakak Lingro. Tapi dalam hatinya dia merasa aneh. Mengapa cahaya halus di tubuhnya begitu tidak stabil? Guru berkata, ada 2 alasan untuk situasi ini. Entah karena pahala tidak banyak, dan baru didapat. Atau karena pahala itu berasal dari sumber yang tidak benar. Pandangan si kecil membuat Lingro sedikit terkejut. Namun dengan cepat menenangkan diri. Menganggap orang tua Nuan-Nuan sudah menjadi ayah dan ibunya. Dia ingin melihat bagaimana dia akan tinggal di rumah ini. Mata Lingro yang menunduk dipenuhi dengan niat jahat. Setelah makan, semua orang pergi bekerja. Tian Lele merasa tidak tenang. Nuan-Nuan sendirian di rumah. Jadi dia mengusulkan untuk tinggal di rumah dan menjaga anak. Lingro berdandan seperti kader tua. Setelan rapi. Rambut belah samping yang rapi, gaya yang membuat Ling-Ling muntah. Namun di tubuhnya terlihat sangat gesit dan tampan. Ayah sangat tampan. Lingro mengucapkan isi hati Nuan-Nuan. Membuat bayi kecil itu menelan kembali kata-kata pujian yang hendak diucapkannya. Jiang Zheng dengan lembut menyentuh kepala Lingro. Ayah pergi bekerja dulu. Kamu baik-baik di rumah. Kemudian Jiang Zheng berjongkok di depan Nuan-Nuan. Ayah Nuan-Nuan pergi bekerja.
Kamu juga baik-baik ya? Bertanya, Nuan-Nuan sangat baik. Ayah, tenang saja dan pergi mencari uang. Si kecil sangat senang. Ayah masih mengingatnya. Jiang Zheng pergi diiringi oleh kedua putrinya. Meninggalkan Jiang Hao. Bersiap mengantar istri dan Nuan-Nuan. Pergi ke rumah sakit dulu. Dia juga akan mengunjungi kakek dulu. Baru pergi bekerja. Linro meraih tangan Tian Lele. Bertanya dengan penuh harap. Bisakah ikut bersama? Tian Lele tidak mengerti. Linro sudah pergi tadi malam. Mengapa hari ini ingin pergi lagi? Tidak mungkin karena berbakti, kan? Tanpa menunggu dia menjawab. Shen Jingran berkata. Xiaoro tidak pergi hari ini. Nanti akan latihan kaligrafi. Linro tampak bimbang. Tapi aku ingin bersama adik. Akhirnya tampak pasrah dan berkata baiklah. Aku dengar ibu bilang kakak ipar dan adik pergi ke rumah sakit duluan. Setelah ibu selesai mengajariku. Ibu dan aku akan mencari adik. Linro dengan sengaja menekankan kata ibu. Bai Tuanzi mengangguk dengan lesu. Dalam hati terus memikirkan ibu bahkan tidak melihatnya. Ternyata ibu benar-benar tidak menyukai nuan-nuannya.